Telepon dari ibu tiba-tiba membuat hati Raka berdegup kencang. "Nak, kami menerima kamu apa adanya, meski kamu gay," kata ibu dengan suara lembut yang penuh harapan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Raka merasa beban di dada hilang seketika. Dia tersenyum lebar di apartemen kecilnya di Jakarta Selatan, tangannya masih memegang ponsel sementara cahaya sore menyusup lewat jendela kaca. Sudah setahun sejak dia memberanikan diri mengaku di depan seluruh keluarga saat pulang kampung ke desa kecil di Jawa Tengah, dan sekarang ibu, ayah, serta adik perempuannya bilang mereka menerima. Raka, 28 tahun, manajer IT di perusahaan multinasional, merasa hidupnya akhirnya mulai seimbang. Dia mengirim uang setiap bulan tanpa pernah telat, membiayai renovasi rumah, sekolah adik, bahkan obat-obatan ayah yang sudah pensiun. "Terima kasih, Bu. Aku bahagia sekali," jawabnya sambil menahan air mata. Tapi malam itu, saat dia sedang memasak mie instan sederhana, telepon berdering lagi. Kali ini ayah yang bicara, suaranya agak tegang. "Raka, bulan ini tambah sedikit ya, Nak. Ibu sakit lagi, butuh cek dokter di kota. Kamu kan sudah mapan." Raka mengiyakan tanpa pikir panjang karena baginya keluarga adalah segalanya. Keesokan harinya di kantor, dia bertemu rekan kerja yang baru, seorang desainer bernama Ikri. Pria 20 genep tahun itu ramah, matanya selalu tersenyum, dan dalam rapat singkat mereka sudah saling tukar pandang yang anehnya nyaman. Raka tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Pulang kerja, dia cerita ke Ikri lewat chat bahwa keluarganya akhirnya menerima dia sebagai gay. Ikri membalas dengan emoji hati dan ajakan makan malam akhir pekan. Raka tersenyum sendiri, merasa dunia semakin terang. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Raka bekerja keras, mengirim uang lebih banyak lagi untuk membeli motor baru buat adiknya. Di desa, ibu sering telepon bercerita betapa bangga mereka padanya. "Kamu anak baik, Raka. Kami tidak peduli kamu suka laki-laki, yang penting kamu tetap tanggung jawab." Kata-kata itu seperti madu bagi hati Raka yang selama ini penuh luka karena harus menyembunyikan identitasnya sejak SMA. Dia ingat saat kecil, di madrasah desa, guru selalu bilang laki-laki harus menikah dengan perempuan. Sekarang dengan penerimaan keluarga, dia merasa bebas. Saat akhir pekan tiba, dia dan Ikri pergi ke sebuah kai kecil di Kemang. Mereka duduk di pojok, bicara panjang lebar tentang mimpi, tentang bagaimana sulitnya hidup sebagai gay di Indonesia yang masih banyak pandangan kolot. Ikri cerita bahwa dia pernah diusir dari kos karena tetangga curiga, tapi sekarang dia belajar menerima diri sendiri. Raka mendengar dengan hati terbuka, tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja tapi langsung ditarik karena takut dilihat orang. Malam itu saat Raka pulang, dia merasa ringan. Tapi pagi harinya, pesan dari ibu masuk lagi. "Nak, ayah butuh biaya operasi mata bulan depan. Kamu bisa kan?" Raka menghela napas, tapi langsung transfer tanpa bertanya. Di kantor, bosnya memuji kerjanya yang bagus, proyek besar sedang di tangan. Raka merasa hidupnya stabil. Dia mulai merencanakan liburan kecil ke Bali bersama Ikri, hanya berdua, jauh dari mata orang. Saat dia cerita ke ibu soal rencana itu, ibu hanya bilang hati-hati ya, Nak. Jangan sampai orang desa tahu. Raka mengangguk dalam hati, tapi senyumnya tak pudar. Dia percaya keluarganya benar-benar menerima. Minggu berikutnya, Raka dan Ikri akhirnya berangkat ke Bali dengan pesawat pagi.
Di pantai Kuta yang ramai, mereka berjalan bersebelahan tanpa pegangan tangan, tapi cukup dekat untuk merasakan kehangatan satu sama lain. Angin laut menyapu wajah Raka, dan untuk pertama kalinya dia merasa tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya sepenuhnya. Ikri bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia harus pindah ke Jakarta karena takut keluarganya tahu. Kamu beruntung, Raka. Keluargamu menerima, kata Ikri sambil tersenyum. Raka mengangguk, tapi dalam hati ada sedikit keraguan yang mulai muncul saat ingat permintaan uang ayah yang semakin sering. Kembali ke Jakarta, pekerjaan semakin padat. Perusahaan sedang mengalami restrukturisasi, dan Raka harus lembur hampir setiap malam. Saat gajinya tertunda 2 minggu karena masalah administrasi, dia tidak bisa mengirim uang ke desa tepat waktu. Telepon dari ibu langsung masuk, suaranya bukan lagi lembut. Kenapa belum kirim, nak? Adikmu butuh uang kuliah bulan ini. Raka menjelaskan dengan sabar, tapi ibu memotong, kamu kan sudah bilang kami menerima kamu. Jangan buat kami kecewa. Kata-kata itu seperti duri kecil yang menusuk. Raka mengirim sebagian tabungannya, tapi mulai merasa ada yang tidak beres. Di kantor, Ikri semakin dekat. Mereka mulai makan siang bersama setiap hari, bicara tentang masa depan. Ikri ingin membuka usaha desain kecil-kecilan dan Raka mendukung penuh. Malam-malam mereka habiskan di apartemen Raka, nonton film sambil berbagi cerita. Raka merasa jatuh cinta, tapi dia belum berani bilang ke keluarga. Saat pulang kampung sebentar untuk lebaran, suasana di rumah terasa hangat. Ibu memeluknya erat, ayah menepuk bahunya. Kamu tetap anak kami, kata ayah. Raka bahagia, tapi saat dia cerita bahwa bulan depan dia mungkin kurangi kiriman karena mau nabung untuk masa depan sendiri, wajah ayah berubah. Jangan egois, Raka. Kami sudah tua. Kembali ke Jakarta, Raka mulai merasakan tekanan. Teman kerjanya yang lain mulai bergosip tentang dirinya dan Ikri yang terlalu dekat. Di Indonesia, meski Jakarta lebih terbuka, tetap saja ada batas. Raka sering termenung di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Dia bertanya-tanya, apakah penerimaan keluarga benar-benar tulus atau hanya karena selama ini dia selalu memberi. Malam itu Ikri datang, memeluknya dari belakang. Kamu tidak sendirian, bisik Ikri. Raka tersenyum, tapi hatinya berat. Bulan berikutnya, krisis benar-benar datang. Perusahaan Raka melakukan pekmasal karena pandemi baru yang melanda. Raka selamat, tapi gajinya dipotong 30%. Saat dia telepon ibu untuk menjelaskan bahwa bulan ini kiriman akan berkurang, reaksi ibu seperti bom. Kamu gay, tapi kami tetap terima. Sekarang kamu mau tinggalkan kami begitu saja. Raka terdiam, kata Gai yang tadinya terdengar lembut sekarang seperti tuduhan. Ayah menyusul di telepon, suaranya marah. Kamu sudah tidak berguna lagi. Kami butuh uang, bukan alasan. Raka duduk di lantai apartemen, ponsel jatuh dari tangannya. Semua kenangan penerimaan keluarga berputar di kepala seperti ilmu rusak. Dia ingat saat kecil, ayah mengajarinya naik sepeda di sawah, ibu memasak nasi goreng awritnya. Semua itu terasa palsu sekarang. Ikri datang malam itu melihat Raka menangis untuk pertama kalinya. Mereka tidak pernah menerima aku, Ik. Mereka hanya butuh uangku, kata Raka dengan suara pecah. Ikri memeluknya erat, tidak bilang apa-apa, hanya ada. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Ibu menelepon setiap hari, kadang memohon, kadang memaki.
Adiknya mengirim pesan panjang yang menyayat hati, bilang sekolahnya terancam berhenti. Raka merasa terjebak antara cinta keluarga dan harga dirinya. Di kantor, dia berusaha fokus, tapi pikirannya melayang. Bosnya memanggilnya, menawarkan promosi jika dia bisa kerja lebih keras. Raka menerima, tapi hatinya sudah retak. Saat akhir pekan, dia dan Ikri pergi ke taman kecil di dekat rumah, duduk di bangku sambil memandang anak-anak bermain. Aku mau hidup untuk diriku sendiri, kata Raka pelan. Ikri mengangguk, aku dukung kamu. Tapi tekanan semakin besar. Tetangga di desa mulai bergosip, ibu bilang di telepon bahwa orang-orang menanyakan kenapa Raka tidak menikah. Kamu bikin malu kami, kata ibu. Raka merasa dunia runtuh. Dia mulai mencari bantuan dari teman lama yang juga gay, seorang aktivis komunitas kecil di Jakarta. Teman itu bilang banyak yang mengalami hal sama. Keluarga menerima hanya saat kita berguna. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi juga pencerahan. Raka mulai menulis jurnal setiap malam, mencoba memahami dirinya sendiri. Krisis mencapai puncak saat ayah sakit parah dan meminta Raka pulang kampung. Raka pergi dengan hati campur aduk, membawa Ikri diam-diam mengantar ke stasiun. Di desa, rumah lama itu terasa asing. Ibu memeluknya, tapi mata ayah dingin. Kamu harus nikah dengan perempuan, Raka. Tutupi saja, kata ayah langsung. Raka terkejut, tapi bu, ayah bilang menerima aku. Ibu menunduk, kami menerima selama kamu kirim uang, nak. Sekarang kamu egois. Malam itu, Raka tidur di kamar lamanya, air mata mengalir tanpa suara. Dia ingat semua pengorbanan, kuliah sambil kerja paruh waktu, tidak pernah beli baju baru supaya bisa kirim ke rumah. Ikri menelepon dari Jakarta, suaranya penuh kekhawatiran. Pulanglah, Raka. Kamu tidak berhutang apa-apa. Keesokan harinya, Raka duduk bersama keluarga di ruang tamu. Dia bicara dengan tenang, aku tetap anak kalian, tapi aku juga punya hidup sendiri. Aku tidak bisa lagi kirim sebanyak dulu. Ayah berdiri marah, kalau begitu jangan pernah kembali. Ibu menangis, tapi tidak membela. Raka pergi dengan tas di bahu, hatinya hancur tapi kakinya teguh. Di perjalanan kembali ke Jakarta, Raka menangis di bus. Dia merasa kehilangan segalanya, tapi juga merasa bebas untuk pertama kalinya. Ikri menjemput di terminal, memeluknya lama di parkiran. Kamu kuat, bisik Ikri. Kembali ke apartemen, Raka mulai merenung. Dia mencari konselor online yang paham isu LGBT dan mulai bicara tentang trauma keluarga. Teman-temannya di komunitas kecil mengajaknya ikut diskusi malam hari, cerita mereka mirip dengan Raka. Perlahan, Raka belajar bahwa penerimaan diri lebih penting daripada penerimaan keluarga. Di kantor, promosi datang. Raka bekerja dengan semangat baru, meski gajinya masih terbatas. Dia mulai mengajak Ikri tinggal bersama, meski hati-hati. Mereka memasak bersama, tertawa kecil di malam hari. Raka merasa tumbuh, dari anak yang selalu menurut menjadi pria yang tahu nilai dirinya. Tapi luka masih ada, terutama saat ibu menelepon sesekali dengan suara dingin, meminta uang lagi. Raka menolak dengan lembut, aku tetap sayang kalian, tapi aku juga harus sayang diri sendiri. Bulan-bulan berlalu, Raka dan Ikri semakin dekat. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bandung, naik kereta sambil bergandengan tangan di bawah selimut. Di sana, mereka berjalan di taman bunga, bicara tentang masa depan. Aku ingin kita bangun rumah kecil, tempat kita bisa jadi diri sendiri, kata Ikri.
Raka mengangguk, hatinya hangat. Di Jakarta, dia mulai aktif di grup dukungan Gai yang sangat rahasia, membantu teman-teman yang baru coming out. Pengalaman pahitnya menjadi kekuatan untuk orang lain. Suatu hari, adiknya datang ke Jakarta diam-diam. Gadis itu menangis di apartemen Raka. "Kak, aku tahu keluarga salah. Mereka hanya memikirkan uang." Raka memeluk adiknya, "Kamu tidak salah, Nak. Aku tetap kakakmu." Pertemuan itu seperti obat, memberi Raka harapan bahwa tidak semua keluarga hilang. Tapi ayah masih menolak bicara. "Ibu kadang kirim pesan, 'Makan kami, tapi kami butuh bantuan.'" Raka tidak menjawab lagi, tapi hatinya tetap sakit. Di tempat kerja, Raka mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik. Bosnya bilang, "Kamu berubah, Raka. Lebih kuat." Raka tersenyum, tahu bahwa perubahan itu datang dari dalam. Malam harinya, dia dan Ikri merayakan dengan makan malam sederhana di rumah. Mereka duduk di balkon, memandang kota. "Terima kasih sudah ada di sisiku," kata Raka. Ikri mencium keningnya pelan, "Selamanya." Raka mulai menulis blog anonim tentang perjalanan Gai di Indonesia, cerita tentang keluarga yang bersyarat. Banyak yang membaca dan bilang terinspirasi. Dia merasa tujuannya hidup bukan lagi membahagiakan orang lain, tapi membahagiakan diri sendiri. Tapi di dalam hati, dia masih berharap suatu hari keluarga benar-benar menerima tanpa syarat. Setahun kemudian, Raka berdiri di pantai Bali yang sama, tapi kali ini tangan Ikri digenggam erat tanpa takut. Mereka berlibur lagi, kali ini lebih tenang. Raka sudah pindah ke posisi lebih tinggi di kantor, dan Ikri berhasil membuka studio desain kecil. Kehidupan mereka sederhana tapi bahagia. Telepon dari ibu masih datang sesekali, suaranya lebih lembut sekarang. "Kami merindukanmu, Nak." Raka menjawab, "Aku juga, Bu. Tapi aku harus hidupku sendiri dulu." Ayah belum bicara, tapi adik sering kirim foto keluarga. Raka sudah tidak lagi mengirim uang rutin, tapi sesekali membantu jika benar-benar darurat. Dia belajar bahwa cinta keluarga tidak boleh membeli harga diri. Di komunitasnya, dia menjadi mentor bagi banyak pemuda Gai yang mengalami hal sama. Ikri selalu di sisinya, menjadi kekuatan terbesar. Suatu malam di apartemen, Raka memeluk Ikri dan berkata, "Aku akhirnya bahagia." Perjalanan panjang itu mengajarkan Raka banyak hal, bahwa identitas bukan dosa, bahwa penerimaan sejati datang dari dalam, dan bahwa kadang kita harus kehilangan untuk menemukan diri sendiri. Dia berdiri di jendela, memandang Jakarta yang sibuk, dan tersenyum. Hidupnya bukan lagi tentang membuktikan diri ke keluarga, tapi tentang hidup dengan jujur. Apakah penerimaan keluarga terhadap anak Gai hanya bersyarat materi atau tulus? Benar atau salah?